Di sesi ini kita lanjutkan pembahasan tentang fungsi pembacaan tabel. Sekarang kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, di sini Anda bisa aktifkan worksheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Agak berbeda dengan fungsi-fungsi yang lain, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini harus mempunyai source data yang akan dijadikan acuan. Ya, jika di fungsi-fungsi yang lain kita tinggal menulis saja fungsinya ya tanpa harus ada acuan data. Nah, di VLOOKUP dan HLOOKUP kita harus punya sebuah tabel yang nantinya akan digunakan untuk source datanya atau data induknya. Ya, di sini kita bisa membuat ya data-data sendiri atau ya saya telah menyediakan di worksheet data lookup. Salary table ini nanti akan kita praktekkan untuk VLOOKUP, yaitu vertical lookup, dan ini untuk horizontal lookup. Nah, sebenarnya Anda bisa saja memindah data-data ini pada sheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, Anda bisa menempatkan di bawah ataupun di area pinggirnya, sama saja. Oke, misalkan di kolom jabatan ini, saya ingin mengisi data-data dari data yang sudah saya buat di sini. Ya, jika golongannya A, dia menjadi sekretaris. Jika B, supervisor. Jika C, marketing. Dan D, quality control. Oke, kita akan membaca tabel berdasarkan kunci atau keys dari kolom golongan. Namun sebelumnya, ya, sebagaimana definisi dari VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu fungsi pembacaan tabel, ya, di sini kita harus membuat nama tabelnya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat nama tabel, kita bisa menseleksi range yang ingin kita kasih nama. Ya, ingat, untuk kolom judul ini tidak perlu kita ikut sertakan karena nanti tidak akan kita gunakan dalam fungsi ini. Ya, yang akan kita gunakan adalah data-datanya saja. Oke, untuk itu Anda bisa seleksi seperti ini. Klik kanan, kemudian name range ya, untuk memberi nama. Atau Anda langsung saja tuliskan di sini. Misalkan ini kita kasih nama salary. Ya, kemudian yang ini ya untuk HLOOKUP, nah ini juga kita kasih nama misalkan text. Oke, ketika saya seleksi seperti ini, ya di name box-nya akan berubah atau kita tinggal pilih saja ya seperti ini. Oke, kembali ke worksheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk mengisi kolom-kolom ini, ya kita gunakan fungsi VLOOKUP, yaitu pembacaan tabel secara vertikal. Ya, prosedurnya, ya Anda tulis dulu fungsinya, VLOOKUP. Nah, kemudian masukkan keys atau lookup value-nya, karena kita akan membaca berdasarkan tabel golongan. Berarti jika A, nah kemudian tabel array-nya yang mana? Ya, yang tadi kita buat namanya, yaitu yang ini. Oke, karena di name box tadi sudah kita buat nama, ya ini saya hapus saja dulu. Ya, kita tinggal inputkan saja salary, titik koma lagi. Kita akan membaca kolom keberapa? Ya, untuk jabatan kan di sini kolom kedua ya. Golongan ke-1, jabatan kedua, gaji ketiga, dan tunjangan keempat. Oke, ini saya hapus lagi. Kedua, kemudian tutup kurung dan enter. Ya, hasilnya saya copy ke bawah adalah seperti ini. Oke, nah satu lagi ya, jika kita perhatikan data-data di sini masih belum sesuai dengan data lookup. Ya, B supervisor, sedangkan di sini tetap menjadi sekretaris. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP mempunyai beberapa syarat. Selain syarat yang tadi, ya kita harus membuat nama tabelnya. Nah, data-data yang akan kita jadikan keys ya, atau kunci ini harus disortkan atau diurutkan secara ascending. Ya. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi tidak random seperti ini. Oke, untuk mengurutkan data, Anda tinggal blok saja data yang ingin Anda urutkan. Nah, kemudian di tab home, pilih di sini. Oke, ada pilihan, pilih saja sort A to Z. Di sini Anda sort. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sudah benar bukan? Oke,
Jadi syarat yang harus kita penuhi sebelum menggunakan fungsi VLOOKUP yang pertama adalah kita harus membuat nama tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kolom yang ingin kita jadikan keys harus di sort secara ascending. Ya, jadi berurutan dari A sampai Z. Kalau di sininya angka berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nggak boleh 2, 1, 4, 3. Ya, jadi harus ascending. Oke. Kemudian untuk kolom gaji ini juga sama, kita memakai data yang ini. Di sini tinggal VLOOKUP lagi saja. Prosedurnya sama. Kita jadikan dulu keys yang ini. Ya, ambil dari table salary dan kolomnya keberapa? Gaji. Dia ada di kolom ketiga. Ini saya hapus. Ketiga, tutup kurung dan enter. Ini saya copy ke bawah. Nah, hasilnya sudah benar bukan? Nah, ini bisa saja kita kasih tanda rupiah. Nah, untuk tunjangan juga sama. Tinggal VLOOKUP saja. Ya, ini kita jadikan keys. Salary. Nah, kita ngambil dari kolom yang keempat. Oke, ini 4. Tutup kurung dan enter. Kita kasih tanda rupiah dulu. Kita bawa ke bawah. Oke. Cukup mudah ya untuk memanfaatkan fungsi pembacaan tabel secara vertikal atau VLOOKUP. Nah, kemudian untuk total pendapatan, ya tentu saja. Ya, ini tinggal ditambah dengan ini. Oke. Nah, untuk kolom pajak kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP. Ya, karena sebagaimana kita tahu, ya ini akan membaca tabel secara horizontal. Prosedurnya sama dengan penulisan rumus VLOOKUP, sama dengan HLOOKUP. Nah, ini yang akan kita jadikan keys yang mana? Tetap yang ini, kan? Karena kita akan membaca tabel berdasarkan kolom golongan. Kita mengambil dari tabel tax yang sudah kita buat. Dan di sini kita akan mengambil baris ke berapa? Ya, tentu saja di sini adalah baris kedua. Ini baris ke-1, baris kedua. Oke, saya hapus dulu. Kedua, tutup kurung dan enter. Oke, ini saya copy dulu ke bawah. Kasih tanda persen ya jika hasilnya 0 seperti ini, ya kasih saja di sini. Nah, jika kita ingin mengkonvert bentuk persen ini ke dalam bentuk rupiah, ya berarti kita harus mengkalikannya dengan total gaji, ya, atau total pendapatan. Ya, Anda lakukan pengeditan saja seperti ini, kali, kemudian total pendapatan dan enter. Nah, tentu saja ini jangan menggunakan persen, tapi gunakan rupiah. Oke, jadi 2% dari 2.100.000 adalah 42.000. Oke, begitupun juga untuk yang bawah. Nah, kemudian pendapatan bersih. Ini Anda bisa mengurangi total pendapatan dengan pajak. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ya, cukup mudah bukan untuk mempraktekkan atau menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama harus kita perhatikan dalam membangun rumus ini adalah di sini kita harus membuat nama tabel dan ya, keys atau kunci yang akan kita jadikan dalam pembacaan tabel harus di sort secara ascending. Oke, silahkan Anda eksplorasi lebih lanjut lagi dengan menggunakan file-file latihan yang sudah tersedia di CD, atau bisa juga Anda aplikasikan dengan contoh kasus yang Anda temui.